A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, kekuatan, dan memberi sebuah kita tenaga untuk melakukan kegiatan hari ini. Oke, sebenarnya agenda kita ini akan menyampaikan mengenai akhlak dan perilaku manusia. Dan di dalam agenda ini kita ada 3 sesi. Yang pertama itu kita akan main ice-breaking, tahu nggak ice-breaking? Biasa di sekolah-sekolah. Jadi sebelum melakukan pembelajaran biasanya tuh ada tuh permainan, tujuannya tuh biar kita fokus dengan apa yang nanti disampaikan sama kakak-kakak. Itu. Tadi main dulu aja yuk. Yuk. Ayo. Main aja gampang gitu, gampang susah. Gak susah dong tidak sama. Sama dong. Misalkan umurnya 9 tahun, kebanyakan kelas 3. Kalau di kuliah itu Kita lagi menyiapkan proyektor bisa. Nah, di sini Kagul akan menjelaskan tentang akhlak dan perilaku. Apa yaitu akhlak dan perilaku itu? Akhlak itu berasal dari bahasa Arab khuluqun. Khuluqun. Kalau yang dari khuluqun itu yang berarti satu itu budi pekerti. Ya, kalau yang mulia, akhlak yang terpuji. Jadi di zaman sebelum Nabi dilahirkan, itu zamannya disebut zaman jahiliyah. Zaman dimana manusia itu nggak punya akhlak, sesama manusia saling mencela, mencaci maki, bahkan ada yang sampai membunuh. Nah, karena itulah Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh Allah. Salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pertama itu bukan diajarin tentang ilmu dulu, ilmu sholat bukan. Yang pertama itu akhlak. Karena yang ada namanya adab itu didahulukan daripada akhlak. Hah? Pertanyaan? Oh iya. Lanjut. Kalau pertanyaan ya. Ya. Nih, ada 2 jenis tadi. Pertama itu akhlak terpuji atau akhlak yang mulia. Namanya itu dalam bahasa Arab al-akhlakul mahmudah, atau yang sering kita dengar juga ada yang namanya akhlakul karimah. Adalah perilaku manusia yang baik dan disenangi oleh orang lain maupun sosial, dan sesuai dengan ajaran yang bersumber dari agama Islam. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah merupakan tingkah laku yang dapat merusak keimanan dan menjatuhkan martabat sebagai manusia. Akhlak yang buruk tercermin dari perbuatan yang tidak baik, tadi itu membuat kezaliman, yang tadi kita saling mencela satu sama lain, membuat kecurangan, membuat kesengsaraan terhadap manusia lainnya, dan tindakan negatif yang lainnya.
Masih banyak lagi tuh akhlak tercelanya. Lanjut Kak Sally. Nah, tujuan pembentukan akhlaknya itu adalah yang pertama, mempersiapkan manusia-manusia yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, mempersiapkan insan yang menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah agama Islam. Yang ketiga, mempersiapkan manusia yang bisa berinteraksi dengan baik dengan sesamanya, dengan manusia lainnya, mampu mengajak orang lain ke jalan yang benar, mempersiapkan manusia yang bangga dengan persaudaraan, dan yang terakhir, membentuk manusia yang loyal terhadap agama Islam. Kak Papian mau ceramah? Ya. Ya, di sini ada ruang lingkup akhlak. Nah, yang pertama, berakhlak kepada Allah. Berakhlak kepada Allah ini merupakan perbuatan yang dapat mencerminkan akhlak kepada Allah, yaitu selalu bersyukur dengan karunia-Nya, meyakini bahwa Allah itu ada dan taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, yang akhlak kepada sesama manusia. Nah, contoh perilaku akhlak kepada sesama manusia itu biasanya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di dalam keluarga, yaitu berbakti kepada orang tua dan menghormati saudara. Nah, di sini anak-anak berbakti nggak kepada orang tua? Ayo berbakti nggak? Nurut nggak? Orang tua merupakan kunci kesuksesan di dunia dan akhirat. Di masyarakat, menolong tetangga dan tidak sombong terhadap sesama. Berikutnya di sini ada berakhlak kepada lingkungan sekitar. Lingkungan yang masuk adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, mulai dari tumbuhan, hewan maupun benda-benda mati seperti gunung. Terus contohnya itu ada berakhlak dan membersihkan lingkungan sekitar. Apa sih? Ada yang tahu nggak sih contoh merawat dan membersihkan lingkungan sekitar itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Saya nggak tahu sih. Jelasin dong Kak. Kerja bakti contohnya. Oh begitu. Ya kasih. Terus yang kedua ada nggak boleh merusak alam sekitar, kayak apa contohnya? Yang pertama, mendapat tempat yang baik dari masyarakat, diserangi dalam pergaulan, dapat terhindar dari lingkungan dari manusia dan sebagai makhluk ciptaan. Yang selanjutnya, mendapatkan pertolongan dan kemudahan dalam hidup, meningkatkan derajat manusia, menuntun kepada kebaikan, manifestasi kesempurnaan iman, keutamaan tingkat kiamat, membina kerukunan antar manusia, dan terakhir menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Materi yang disampaikan ini sama Pak Kala. Nah, aku mau dong nanya. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Tadi kan dipaparin ada 3 ruang lingkup akhlak. Ada yang bisa sebutin nggak? Kita kasih contohnya aja. Oke, aku kasih satu deh. Tadi ruang lingkupnya yang ada di sekolah. Akhlak dalam ruang lingkup sekolah. Akhlak terpuji dalam ruang lingkup sekolah. Aku bisa jauh-jauh deh, ini ruang dalam pengajian nih. Kalau terpuji ketika ke guru tuh gimana sih? Bisa jelasin nggak? Contoh, kasih contoh. Nomor tadi lagi dari Kak Papi Pak Jaja. Dapat 50.000. Apa kau ikut enggak? Atau ikut dalam? Ya, maju. Berdiri. Nah, berdiri mana berapa? Ada berapa? 5 kali 5. 5 kali 5. Salah. Diskualifikasi. Ayo maju. Ayo. Rukun iman ada berapa? Ada nama aja. Satu iman pada kedua, ketiga, ya, empat, satu kaki waktu 10 detik. Nah, terus.
selesaikan acaranya dengan membaca Alhamdulillah. Kita dulu ya. Nah, semua ya saja. Boleh semua ikut? Ada belum ada? Apa dulu? Ada yang belum? TPA Tunas Muslim. Ya.